أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات خطب البداية والنهايات خليفة الله بخزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياه من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-Hadis Usamin, hadis yang ke-8. Yang belum dapat kitab, Pak, kitabnya banyak masih lah. Ada di dalam tuh hendak berkitab ada aja. Yang misalnya merasa belum dapat tuh kan, ada aja kitabnya tuh di dalam situ. Masih banyak lagi. An Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pernah menyampaikan jarsidin yajlisu ala kulli babin minal masjid, duduk di setiap pintu masjid yaumal Jumat, pada hari Jumat, sab'una malakan, 70 malaikat. Jadi kalau masjidnya ninto berisi lawang 5 kali 70. Jadi setiap lawang itu 70 malaikat betungguan di situ. Tugasnya yaktubunan nasa bi asmaihim, maabsin manusia. Jadi diabsin siapa narennya, siapa naren abahnya diabsin. Si anu. Jadi ada yang taliwati karena sebuah lawang itu 70. Kira-kira tuh ada yang menganggur saku ya Allah. 70 bang. Banyak benar. Jadi kada betah kada tertulis tuh. Nah, hatta yakuna akhira man yaktubu, sampai para malaikat itu terakhir menulis seorang laki-laki rajulun jaa, yang datang ia hina jalasal imamu alal minbar, ketika imam sudah duduk di atas mimbar. Itu paling akhir sudah tuh. Mun imamnya sudah kutiak yang berkhutbah nih kita berikan sudah aja malaikat, tutup buku sudah. Nih yang ada kalau imam duduk ya kalau. Nah itu terakhir tuh menulis. Jadi bila ajan kedua lah para ulama madahkan buka aja sudah tuh, supaya terbuat dalam catatan malaikat tuh. Nah buka ya lo, jangan kan betapih ya. Buka timbul selawar handap. Nah maka satu dulu lah paling lambat, apalagi mun kita misalnya mbah ajan langsung ajan pertama ya kalau langsung jatuh nah, atau ajan kedua kah, maka apabila sudah masuk catatan malaikat satu dulu lah imbah itu pulang orang tadi masuk ke masjid palam yu'dhi ahadan fi majlisihi, kada mengganggu orang yang ada duduk di sekitarnya. Masuk masjid pun nah kada mengganggu orang yang ada di sekitarnya. Maksud kada mengganggu ini kada melingkangi bahu-bahu. Ini bisa juga sudah sasak masuk ke dalam bakajal yang hari Jumat lah. Nah, maka itu ada dua permasalahan hukum dalam fikih. Apabila sasak dijinguk-jinguk, kada ada tempat ruang untuk manusia duduk tuh nah, tapi nya tetap bakaras masuk, ini hukumnya haram. Bila mengganggu, nah, bila talingkangi bahu orang, cuma ada aja memadahkan makruh. Cuma biar makruh ataupun haram, tetap kedua-duanya menghasilkan sembahyang Jumatnya tadi kada berpahala. Nah tapi pang misalnya, ini bisa rajin kita di Palangkarayaan ini hibak di luar, di dalam kosong.
Ya kalau jadi paksa talingkang. Nah itu kada apa-apa. Itu kada kesalahan orang yang lambat, kesalahan yang duduk yang menghalangi jalan itu. Jadi boleh aja ibarat talingkang-lingkang, cuma jangan disipak. Amun disipak tetap kada boleh. Maksudnya talingkang-lingkang itu nah. Kenapa talingkang-lingkang ini kada boleh? Walaupun sebenarnya kada menyakiti fisik kan kada tagawil ya kalau paling karena tapih nam sedikit ya kalau. Nah itu menyakiti perasaan. Kada menyakiti fisik bang. Kada yang tasilahu tawa kita cuma perasaan kita tersakiti. Mang melingkang aku aja. Kada tahunya pada aku wali kutub nya. Nah ya kalau perasaan benar ini. Wali kutub tidak merelawang. Kada salah yang siwala yang datang terlambat melingkang ya kalau. Nah jadi dilihat juga dulu kalau nya disap yang di muka di tengah-tengah ini nah di tengah-tengah ini masih ada kosong-kosong. Lalu orang dalam itu masuk menuju yang kosong. Talingkang kada apa-apa. Kada makruh dan kada haram. Yang makruh atau yang haram itu di sini sudah hibak terus ini tuh aja. Nah tuh ada itu bakajal aja. Kawat tuh jangan masuk ke sidin. Padahal kada kawat juga. Cuma dikajal sidin. Nah ini yang hukumnya haram atau makruh. Nah gitu. Jadi setelah namanya dicatat oleh malaikat sampat satu. Yang kedua kada mengganggu orang-orang di majelis yang sekedudukan lawan sidin dua. Yang ketiga walam yakul illa khaira. Kada ada bepandir melainkan hanya kebaikan. Dalam masjid tuh. Nya bisa pin tatatai berdua kawan lawas kada tetamu tatatai pada baju curhatan ha. Lawas kada tetamu bang di masjid curhatan. Semoga sudah sebanakan kayak bini nyawa aja ya makuni jangan lihat tak bini kepala suku aja. Nah kisah ini kisah bercurhatan sekalinya dalam masjid. Apabila sudah khatib berkhutbah lah, amun yang khatib belum khutbah itu masih sebenarnya kada beadab juga kada membepandir yang kada bagus kecuali khaira. Arti khairan ini baca salawat kah khairan adanya, baca istighfar kah khairan adanya, baca tasbih, baca Quran khaira, menunggu-nunggu khatib terlaksananya Jumat ini nah. Nah tapi ketika sudah khatib berpandir berkhutbah ada yang berpandir walaupun pamandirannya itu menyuruh orang berdiam kan gitu loh kok. Amset berpandiran karena akan higa sini kita semunyak-munyak kok boleh diaman ya kita menagur kanan-kanan nih. Nah kita yang menagur nih kan salah. Bila sudah khatib berkhutbah lah kita menagur aja sudah salah, yang termasuk laga sia-sia. Amun yang berpandiran ini bagiannya salah nih toh. Yang berucap bagiannya salah, yang kita menagur pun salah juga. Jadi kayak apa caranya? Berdiam ya. Berdiam. Jangan sampai menagur itu beberataan lalu tumbur. Seberataan menagur lalu tumbur. Nah, jadi caranya itu ibarat hendak menagur juga dicilingi aja. Cengangi cilingi. Nah, punya paham berdiamnya, apalagi pian bakas wah menampilinginya begini takutan. Iya kalau yakin lo takutan pian bakas wah menampilinginya, dia pian cilingi takutannya tak. Nah kayak itu aja caranya. Nah atau sebelum pelaksanaan khutbah, sebelum pelaksanaan Jumat tuh saya ikung dulu pengumuman, jangan ribut, jangan bapak kayak itu dulu pemulaan memadahi. Barang siapa membawa anak silahkan tapi dijaga. Jangan karena anak tuh berkumpul lawan segrup sampai deinya, itu mulai ribut tuh. Jadi ini anak suruh ke Jumat seorang di rumah, kada berjumahat itu yang ribut-ribut tuh yang kuitannya di rumah. Itu yang mulai ribut. Harusnya anak ini dibawa, bagus dibawa, cuma dihiga seorang. Yang seikung dihiga seorang juga, masing-masing dihiga seorang itu yang bujur. Kada diletakkan lapas, kecualinya sudah bakal. Nah itu yang bujurnya tuh. Nah lah 3 tadi nama kita dicatat sampat oleh malaikat. Yang kedua kita kada mengganggu orang sekedudukan lawan kita di dalam masjid. Yang ketiga kita kada berpandir. Amun sampat berpandir yang kayak tadi itu hilang sudah pahala Jumat kita. Hilang pahala Jumat. Jadi baik berdiam aja kita sudah mendengarkan aja. Atau guring, nah antara dua aja. Kita diam tuh bisa guring. Nah 3 itu syaratnya lah. Maka orang yang kaya ini adana ahli yaumil Jumat hadza, paling rendah
dapat bagian pahala pada hari Jumat. Pertama, inya tadi dicatat terakhir ya kalau bibiata masuk aja sedikit lagi sudah penutupan buku udah. Ya kalau hendak aja, hendak duduk sudah si anunya hatibnya nih. Kita hadang, jangan duduk dulu, ya kalau. Nah, sedikit lagi kita masuk, hanya duduk sidin. Nah, parak bener sudah tuh. Intil kita sudah. Nah, itu paling rendah. Amun yang jago-jago bukan wali itu tuh pada kisah tuh, Bang, orang jam 9, jam 10 sudah mencangkung di masjid. Ya Allah, ngalih menurutin kayak itu kita tuh orang bahari aja. Nah, kita kalau jam 9, 10 tuh masih di pasar ya lah. Nah, kada apa-apa Bang, cuma paling lambat jangan sampai azan kedua masih berjualan bagi laki-laki, haram hukumnya. Nah itu. Nah, maka wadzalikal ladzi yughfaru lahu, maka orang-orang itu diampuni bagi orang tersebut ma'amila minasyiat bainal jumu'atain, diampuni dosa-dosanya semingguan yang lalu. Jadi hari Jumat ini naiknya menggawi nang kayak itu tulak, walaupun talambat, cuma talambat tuh masih khatib belum duduk di atas mimbar lah, masih ajan kita masuk. Nah, belum duduk lagi khatib tuh, imbah itu pulang jangan mengganggu, jangan bapandir yang sia-sia. Nah, maka diampuni dosanya minggu yang lalu, bersih dosanya tuh, karena isok biasa pulang lah. Nah, bersih dulu seminggu tuh, jangan sampai tertuyuk tuh. Nah itu. Padahal orang ini kan diminta ampun nih, menggawin itu aja diampuni sudah dosa-dosanya, belum lagi bocap minta ampunnya. Nah itulah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah Ta'ala ketika Tuhanmu berkata kepada seluruh malaikat mengumumkan, wahai para malaikatku, aku menjadikan seseorang khalifah di muka bumi, Nabi Adam nih, atau manusia jadi khalifah di muka bumi. Qalatil malaikah, lalu malaikat ini memprotes, ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdi wa nuqaddisu lak. Jadi malaikat, kenapa pian maulah manusia jadi khalifah di muka bumi? Padahal gawian manusia ini awal bakal lahian ya terus. Baru rusak bakal lahian, bebunuhan. Sedangkan kami ini batasbih memuji pian, memahasucikan pian. Kenapa bukan manusia dipilih jadi pimpinan di muka bumi? Nah, model kayak sedikit memprotes lah malaikat ini. Maka maka lama mencela. Jadi bila lama aja, itu bahasa Indonesia lo lama tuh artinya mencela. Lama ikam, oh ya Allah, apa artinya tuh? Mencela nyawa tuh. Falamallahu alaihi, maka mencela oleh Allah kepada bubuhan malaikat tadi. Allah ada ketujuh diprotes. Jadi Allah Ta'ala, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih mengetahui daripada yang kalian ketahui malaikat tadi. Tak tahu aku loh kepada nyawa, pada bubuhan nyawa nih. Nah, lalu ucapan Allah Ta'ala yang tertuju kepada malaikat ini membuat bubuhan malaikat takutan seberataan, karena tahu pang nasib iblis. Nasib iblis tahu sejarahnya ya kalau. Nah, maka para malaikat ini merasa banyak bersalah gara-gara yang memprotes Tuhan nih. Fatafu haulal arsy, lalu mereka itu tawaf mengelilingi aras sab'a marat, 7 kali. Nah, artinya menabus dosa nih gara-gara menyinggung Tuhan nang kayak itu dengan kata-kata. Melihat para malaikat tawaf nang kayak itu, fatajawaza anhum, maka Allah memaafkan kesalahan malaikat itu. Imbah ninto fa amarahumullahu ayyabnu baitan alal wajhil ardi, maka Allah menyuruh bubuhan malaikat tadi untuk membangun sebuah rumah di muka bumi. Nah, ini sejarah Ka'bah. Jadi Allah Ta'ala kumapakan kalian sekarang turun ke bumi, ulah rumah di muka bumi, hatta sehingga fungsinya rumah ninto kainanya nih jatuhan jangka panjangnya, nah fungsinya nah lau aznaba auladu Adam,
seandainya berdosa anak cucu Adam, fayatufuna haulal bait, maka mereka itu mau berkeliling tawaf mengulilingi rumah itu 7 marat 7 kali, fayatajawaza anhum, maka Allah mengampuni mereka. Nah, itu tuh. Kama tajawaza anil malaikat, sebagaimana Allah mengampuni bubuhan malaikat itu. Thumma nazalu fabanau 'alal ardil ka'bata, lalu bubuhan malaikat itu turun lalu membangun sebuah rumah di bumi yang narannya Ka'bah. Nah, itu asal muasal tuh. Jadi Ka'bah itu terjadi dari kesalahan malaikat asalnya. Nah, ini kada. Ya kalau malaikat merasa bersalah lalu tawaf di aras jar Tuhan apa sebenarnya ulah Ka'bah. Nah, ya kalau sama kita nih, nah ada di muka bumi ini tanda petik lah kan kesalahan Nabi Adam. Ya kalau cakanya Nabi Adam kada ada kita nih, berarti hikmah ada tuh, cuma tuh jangan dipadahan kesalahan, tanda petik kesalahan tanda kutip jalan masuk dalam tuh. Kenapa hikmahnya Nabi Adam salah tamakan buah hulde itu, nah hikmahnya ya kita ini ada, nah, itu hikmahnya. Paham lah nih? Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan kada boleh kita menganggap bahwa Nabi gini bisa salah aja. Contohnya Nabi Adam. Nah, itu jangan dipadahkan kesalahan, cuma disebutlah hikmah narannya. Seandainya Nabi Adam kada menggawin angka itu, kada ada kita di sini ya Allah. Nah, itu tuh. Lalu dikias oleh bubuhan al-hikmah pulang, dikias oleh bubuhan al-hikmah lah. Nah, maksiat yang dilakukan manusia sebenarnya ganal hikmahnya, asal paham. Karena ada maksiat lalu inya mau bertaubat, dengan taubat dijadikan Tuhan kekasih Tuhan, adalah surga mahadang. Ayo, nah ganal kada hikmahnya itu. Nah, cocok kai ma khalaqtu hadza batila. Jar Allah Ta'ala, bila aku bau ulah kada ada sia-sia. Nah, apa maksudnya tuh? Maksudnya kita nih tuh bila melihat orang bermaksiat jangan langsung mampunis. Lah, jangan langsung mampunis. Siapa tahu orang tuh cager jadi wali, kita kada tahu. Tsumma rafa'aha, kemudian Allah mengangkat akan Ka'bah tadi waktu tufan ila sama'ir rabi'ah. Jadi pernah terjadi tufan ganal di bumi. Kita ini belum ada banyu-banyunya lagi kisahnya nih. Ini kisah malaikatnya yang ada. Lalu Ka'bah tadi diangkat ke langit keempat. Pernah itu terjadi hari kala nih. Wa khalaqallahu ta'ala manaratan fi janbil bait. Lalu Allah Ta'ala waktu Ka'bah itu andaknya di langit keempat lah, diulahakan di higa Ka'bah itu menara yang ganal, nang kayak di Darussalam tuh lah, menara ganal kak, yang tinggi itu nang kayak itu tuh. Nah, lalu summa samahu al baitul ma'mur, dinamailah si menara itu Baitul Ma'mur. Nah, itu kisahnya, kisah sejarah Baitul Ma'mur tuh, menara Ka'bah. Wa tawwalal manarata 500 am, lalu Allah memanjangkan menara itu panjangnya sekitar perjalanan 500 tahun. Panjang benar tuh ya Allah menara itu. Nah, fa idza kana yaumal jum'at yas'adu Jibrailu alaihi salam 'alal manarah wa yu'adzinu. Apabila hari Jumat, malaikat Jibril naik di atas menara itu dan sidin azan. Nah, azan sidin di atas menara itu setiap hari Jumat, malaikat Jibril. Wa yas'adu Israfilu 'alal minbar wa yakhutubu, dan malaikat Israfil naik juga ke atas mimbar dan sidin khutbah. Wa ya ummu Mikailu lil malaikah, dan malaikat Mikail maimami seluruh malaikat. Berarti hari Jumat berjumat juga malaikat sakalinya. Nah, ya kalau. Tapi ini malaikat yang lain bertugas yang di lawang tadilah. Nah, itu di lawang itu kan tugas negara ya kan. Nah, fa idza faragu minas salat, apabila mereka selesai sembahyang di hari Jumat tadi, fayaqulu Jibril, fayaqulu Jibrailu. Tuh kalau baris asal Jibrailu. Fayaqulu Jibrailu, maka berkata malaikat Jibril, ma hasalali minas sawab li adlil adzan wa wahabtuhu li jami'il muadzinin.
apa yang ku gawi, yang yaitu adzan ini nah, ujar malaikat Jibril, pahalanya tadi ku hadiahkan kepada seluruh orang-orang yang adzan di muka bumi. Nah, jadi orang adzan di muka bumi itu dapat pahala malaikat Jibril yang adzan. Jadi malaikat Jibril ini dapat pahala dijulung kepada orang yang adzan di muka bumi. Han untung lo koleh. Wa yaqulu Israfilu ma hasala li minas sawab lil khutbah wa wahabtuhu li jami'il khutaba bi wajhil ardh. Dan ujar Israfil juga ada mau kalah juga. Aku gin juga aja Israfil. Pahala khutbahku ku hadiahkan lawan orang-orang yang jadi khatib di muka bumi. Tsumma yaqulu Mikail ma hasala li minas sawab li ajlil imamah wa wahabtuhu liman ya ummu yaumal jum'at bi wajhil ardh. Ujar malaikat Mikail sama, pahala aku jadi imam ini nah, ku julung lawan orang-orang yang jadi imam pada hari Jumat di muka bumi. Sakalinya bapandir jo malaikat yang banyak tadi bimbai summa taqulul malaikat, seluruh malaikat yang jadi makmum nih bapandir juga. Ma hasala lana minas sawab minal jamaah wa wahabnahu li jami'i man shalla salatal jum'at khalfal imam. Kami gin juga sembahyang Jumat. Seluruh pahala kami yang jadi makmum ini kami beriakan kepada seluruh orang yang sembahyang Jumat. Nah, yang inya berada di belakang imam berjamaah. Jadi kada ada yang kada dapatnya ya kalau asal berjumaat. Nah, itu tuh. Wa yaqulullah, maka Allah pun berfirman, jar Allah taala, ya malaikati, kan Allah melihat nih kisah malaikat nang ini nah, wahai para malaikatku. Atatakarramuna ala ibadi, mah baiknya bebuah nikam lah lawan hamba-hambaku di bumi ini lah. Bagusnya sifat baik benar, pamurah benar, mau menjulungi pahala sagan bebuhan hamba-hambaku, berarti baik benar tuh, pamurah benar. Jar Allah taala, aku indah kalah juga. Jar Allah taala nih bahasa kita nilai bahasa orang Jepang, ini bahasa yang tersirat, aku indah kalah juga Tuhan. Masa malaikat nang kini-kini aku kada ka itulah. Malaikat bermurah-murah, masa aku kada bermurah-murah? Pak wa ana akramul akramin, aku ini yang paling pemurah di antara yang pemurah. Indah kalah juga aku ya Tuhan. Nah maka ya malaikati, wahai para malaikatku, ushidukum, aku jadikan kalian saksi, anni qad ghafartu lahum, aku mengampuni orang yang mau sembahyang Jumat. Nah jadi itu aja, mau sembahyang Jumat tapi syaratnya yang 3 tadi. Ini bisa pian orang khutbah di warung aja duduk pandiran sambil berukuk. Kadang bila sudah imam para assalamualaikum hanya empat duduk juga. Itu kada dapat apa-apa tuh. Itu wajib mengkada. Kada sah Jumatnya wajib juhur biasa pulang. Kalau yang sudah yang hendak assalamualaikum hanya duduk. Nah, jadi kesimpulannya orang sembahyang Jumat diampuni dosa-dosanya. Wa hadza kulluhu, nah yang kayak ini ceritanya makhsusun fi hadhil ummah, khusus untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nasiba min hadza, kada dapat bagian yang kayak ini lisairil umamil madiyah, umat-umat yang terdahulu. Nah, kada dapat bagian. Cuma syaratnya tadi jangan banyak berpandir. Jangan berpandiran, boleh berpandir sebelum imam khutbah, itu pun yang dipandir kebaikan juga, Quran kah, salawat kah, apakah. Nah kawan pang jadi higa wahin ya kayak apa aja, makanya nyaring benar alhamdulillahnya waktu yang di Jumat nih khatib khutbah lo nih jawahin itu kah wahin bunyinya alhamdulillah aja nyaring benar lo nih, maka yang mendengar sunat menyautin apa. Nah ya kalau kayak apa nih tuh boleh kada, boleh hai, cuma jangan nyaring juga, gimit-gimit aja. Nah, gimit-gimit aja. Atau misalnya khatib menyambut naran Nabi kita Muhammad, disuruh kita bersalawat, tetap disuruh walaupun khatib tadi haratan berkhutbah, baca aja salawat, cuma jangan nyaring. Jadi bersalawat nih tuh jangan kawan tegar takajud. Ini memang Nabi pernah berucap, jar Nabi, barang siapa nama aku disebut inya kada tahu-tahu, kada baca salawat, orang itu orang yang paling pamalar lawan aku. Nah, lalu mentangan mendadak itu lalu kita nyaring takajud kawan dihiga, jangan sedang-sedang aja, jangan yang berkuriak itu nah. Mendengar ada bicara mah
kisah tersambat naran Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim alaihi. Itu tuh udah kayak bermain nang kayak itu. Kadusah talaru nyaring gimit-gimit aja. Bahkan dalam kitab Asy-Syifa li ta'rifi huquqil Mustafa Khadijiyat memadahkan cukup kita yang mendengar. Bahkan seandainya kita sibuk ada sesuatu di mulut kita, apakah hartan makan kah, apakah orang menyambat naran Nabi, cukup di hati kita bersalawat. Sambat aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di hati. Itu. Qala Syekhu al-Imam Alimul Millati wad-Din Az-Zandusti naran daerah lah. Sami'tu al-Imam Aba Muhammad Ibn Abdullah Ibn al-Fadl yahki bi amati darsi bil Parisiyah di negeri Paris. Anil Auza'i qala. Nah, Jersidin marra Maisarah Ibnu Khanis bil Makhabir yauman suatu hari. Jadi Maisarah ini suatu hari pernah mendatangi pakuburan. Nah, lalu Maisarah ini berucap Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salaf wa nahnu lakum khalaf. Kalian berdahulu, kami kena badudi, datang aja ke situ kaina. Nah, parahimahullahu wa iyyana wa iyyakum, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada kami dan kepada kalian. Ujar Maisarah tadi nih, wa ghafara lana wa lakum, dan maampuni kami dan maampuni kalian. Wa barakallahu lana wa lakum bil qudumi alaihi idza sirna ila ma sirtum ilaih, dan kami mudah-mudahan kita berataan diberkati oleh Tuhan, kalian berdahulu kami berdudi. Nah, bahasanya kayak itu lah. Qala, lalu ujar si rawi ini faradallahu arruha ila jasadi rajulin minhum, sakalinya yang pakuburan yang banyak tadi itu kan mendengar, cuma kada kawa menyahut nya mendengar salam kita, cuma aslinya kada kawa menyahut tapi mendengar. Nah, lalu atas kekuasaan Allah Ta'ala, atas kehendak Allah Ta'ala, di antara mayit-mayit di pakuburan itu saikung laki-laki dikembalikan Allah rohnya ke jasadnya. Fa'ajabahu bilisanin fasihin, maka si laki-laki yang dikembalikan ruhnya ke jasadnya tersebut menjawab dengan lisan yang fasih. Seikung perwakilannya nih. Nah, nya si Maisarah nih kan orangnya kasap, dibukakan Tuhan hijab. Qubalakum ya ahlad dunya, ujar si yang dalam kubur laki-laki tadi nih. Qubalakum ya ahlad dunya, untung benar bebuhan kalian yang masih hidup di dunia. Ujar laki-laki tadi nih, tahujuna fi kulli syahrin arba'a marrat, kalian berhaji dalam sebulan kawa 4 kali. Ujar yang dalam kubur laki-laki tadi nih, kalian nih berhaji dalam sebulan kawa 4 kali. Faqala Maisarah, ujar Maisarah, ila aina nahuju fi kulli syahrin arba'a marrat yarhamukallah. Kayak apa kami berhaji sebulan 4 kali? Nah, kisahnya tadi nih. Ujar Maisarah tadi nih, qala al-jumu'at, ujar yang laki-laki di kubur tadi, tuh Jumat nah sama nang kayak pahala bahaji. Ujar laki-laki yang dalam kubur tadi. Summa qala, lalu bapandir pulang laki-laki dalam kubur tadi, atau apakah tidak ta'lamuna, apakah kalian tidak tahu annaha, bahwasanya hari Jumat itu hajjatun mabruratun maqbulatun, adalah haji yang mabrur dan diterima. Nah, di kada apa kada berduit kada berhaji ya, kalau sapina menangis nangis hari Jumat ada haji sudah, maka mabrur diterima pulang. Jadi pakai kopi haji ya Allah. Lalu model kayak baca ramah soalnya dalam kubur nih, mendengar si Maisarah tadi, jam Maisarah Ustadz aku nih baharinya dalam kubur ini. Jadi ujar Maisarah, qala akhbirna manudawimu alaih yarhamukallah, padahkan panglawan kami yang lawan ulun yang masih hidup di kubur ini nah sagan etibar bagi kami kena napa garang yang bagus kami kekalahkan, kami mudawamahkan di dunia ini nah, yang kami tuguli di dunia ini nah, yang kira-kira menyamanakan sagan di kubur. Ujar si Maisarah tadi nih, qala laki-laki dalam kubur tadi menyahut, al istighfaru ya ahlad dunya anfa'ul asya'i fil akhirah, artinya minta ampun lawan Tuhan wahai ahli dunia, itu paling bermanfaat dari yang lain-lain di akhirat. Minta ampun lawan Tuhan.
Ini maksud istighfar di sini bukan kalimat hanya astagfirullah lah. Ini maksud pengertian istighfar di sini meminta ampun lawan Tuhan. Karena orang yang salamat itu sebenarnya bukan orang yang banyak ibadah yang diampuni Tuhan dosa-dosanya, itu yang selamat. Sebab ibadah kita bisa aja juga masih berdosa. Nah, jadi yang selamat itu yang diampuni Tuhan dosa-dosanya. Jadi yang paling bagus amalan waktu kita masih hidup, belum mati nih. Nah, minta ampun lawan Tuhan. Maka para ulama menafsirkan maksud minta ampun di sini apa yang paling bagus amalan yang menyebabkan Tuhan mau mengampuni kita. Nah, para ulama berbeda pendapat. Kan minta ampun. Minta ampun ini macam-macam caranya, bisa berucap, bisa berbuat. Ya kalau. Nah, kalau perbuatan yang paling afdal yang membuat Allah mengampuni kita itu diantaranya banyak lagi yang lain dari itu, cuma diantaranya 3. Pertama, melayani kuitan yang sudah tuha. 1. Itu nyata diampuni Tuhan dosanya walaupun ada bocap minta ampun. Yang kedua, ta'zim dengan para ulama wali-wali Allah Ta'ala. Arti ta'zim itu menghormati. Itu diampuni Tuhan juga dosa-dosanya. Nah, yang ketiga, menuntut ilmu. Ini ada minta ampun dengan Tuhan, tapi kalau tujuan menuntut ilmu, diampuni Tuhan juga dosa-dosanya. Nah, yang keempat, ini sesuai dengan hari Jumat, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujar para ulama di dalam kitab Sa'adatud Darain fi salati ala sayyidil kaunain, ujar pengarang kitab Syekh Yusuf An-Nabhani memadahkan seluruh amal-amal, ucapan, dimuntung dan lain sebagainya memiliki kelebihan-kelebihan sendiri-sendiri. Ya ada tasbih ada kelebihan, alhamdulillah tahmid ada kelebihan, la ilaha illallah tahlil ada kelebihan, sembahyang sunat ada kelebihan. Seluruh kelebihan itu terkumpul dalam salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, astagfirullah, istighfar, minta ampun lawan Tuhan. Ada seikong sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya kada minta ampun lawan Tuhan, tapi dosanya diampuni. Maka kelebihan istighfar ada dalam kelebihan di salawat. Paham dah nih? Nah, inya kada memuji Tuhan tapi nya bersalawat dihukumi sudah memuji lawan Tuhan. Kada gampang-gampang. Inya kada bersedekah tapi inya bersalawat dihukumi sudah bersedekah. Mungkin itu kita bersedekah, aku tuh bersalawat aja harus bersedekah lagi yang lah. Pas benar yang pamalar nih. Ada cilingan di masjid, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada duitnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sedekah Bang Sudan itu salawat nih tempat di situ. Nah, tak salah Allah memudahkan ya kalau. Ini kita bongkar rahasia nih. Bisa kosong cilingan jagarnya nih. Nah, artinya kita nih hendak bersedekah kada berduit. Nah, salawat dikencangi. Salawat dikencangi. Bahkan para sahabat Nabi dahulu suah bapandir lawan Nabi 4 mata. Oh, 4 mata nih pintar lah. Jadi ujar sahabat ini Ubay bin Ka'ab kalau ada salah dan sidin lah. Ubay bin Ka'ab dan sahabat Nabi, wahai Rasulullah, kita 4 mata bapandir nah. Amalan yang paling bagus lawan ulun apa? Bersalawat kepada aku aja Nabi. Kawalah waktu ulun bersalawat yang ulun sediakan ulun beribadah lawan Tuhan tuh ulun jadiakan 1/4 waktu ulun haji bersalawat numpian. Bagus saja Nabi, cuma mun dilebihi bagus lagi. Amun 1/3 aja Bang, amun yang separuh waktu ulun Bang. Bagus juga aja Nabi, cuma mun dilebihi lagi bagus lagi. Amun 1/3 Bang. Bagus juga aja Nabi, cuma mun dilebihi bagus lagi. Amun beratan waktu ulun Bang, bersalawat numpian. Nah, lalu Nabi ucap dosamu diampuni, kebutuhanmu dicukupi dan lain sebagainya. Nah, ini hadis ini menjadi dalil, menjadi isyarat yang kuat bahwa salawat itu afdalul a'mal. Maksud afdalul a'mal pintangan mencakupi seluruh kelebihan-kelebihan amaliyah-amaliyah yang lain itu terkumpul dalam salawat. Itu hadis dalilnya. Sampai-sampai Nabi berucap pemahamannya tuh biar kada dibaca yang zikir, biar kada dibaca tasbih. Nah, seluruhnya itu untuk ujian Nabi. Salawat tadi. Paham Nabi ini? Nah, ini bagi yang hobi bersalawat
Nah, situ adanya keuntungannya ya kalau tapi jangan juga dibaca ya kalau yang lain baca aja juga. Nggih. Kenapa aja? Karena kita nih bisa pendulakan pian. Mun lain pendulangan enggak ada pendulakan. Jadi supaya jangan dulak bervariasi. Waya-waya bini di atas ya kalau. Paham pian. Yang di bawah harus Nah, maksudnya tuh pian terlalu dalam penafsiran kada itu kada nggih. Kada itu maksudnya. Kada paham maksudnya ninto ada kalanya bini itu dihambin. Nah, dihimungi itu maksudnya dihambin, dihimungi itu maksudnya di atas itu. Kalau piannya tafsir terlalu dalam berat juga. Jadi amaliyah ninto kenapa bervariasi, ada rotipul atas dan rotipul hadat itu supaya kita jangan dulak. Ada 3 kali, ada 7 kali supaya jangan dulak. Nah itu. Iwa karing hari-hari satahunan, iwa karing terus, insya Allah hilang hidung sako. Nah ya kalau itu gunanya variasi itu, variasi amaliyah tuh nah. Lalu batakun pulang Pak aku ujar si Maisarah ini. Tampulo kita masih bapandiran nah lawan ahli kubur nih. Ujar Maisarah tadi, "Pama mana'aka antarudda alaina salam?" Apa yang membuatmu kada bisa menyahut salam? Kamu ini kan kau menyahut karena Allah nambah kehendak membelikan ruhmu. Mun aslinya kan kada kau menyahut salam, mendengar aja buhannya itu. Mun menyahuti supaya kita mendengar di atas yang di atas dunia nih kada kawa. Kalau pang misalnya assalamualaikum ya kita. Lalu kita mendengar sahutannya bisa buka saku kita. Kan itu hikmahnya kada mendengar ya kalau. Bisa buka aja saku kita apalagi kita jam 2 malam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam jam nyahut beritaan. Insyaallah. Belajuan tuh bang buka. Nah, jadi ujar sidin karena pegadang pun kalian ini aslinya kata kau menyahut salam kami yang di atas kubur ini nah, yang masih hidup ini qala assalamu hasanatun. Salam itu adalah kebaikan. Wal hasanatu qad rufi'at anna, dan seluruh kebaikan sungguh sudah diangkat dari kami. Kami sudah mati kada kau lagi menggawi kebaikan. Fala hasanata lana tazidu, kada ada kebaikan bagi kami yang bisa ditambah-tambah. Wala sayi'ata lana tanqusu, kada kau juga kejahatan bagi kami yang dikurang-kurangi. Yang kaminya tuh kada kau menggawi lagi kebaikan, kada kau juga lagi mengusahakan mengurangi kejahatan yang dari kaminya. Paling mengharap syafaat nam lagi. Itu. Ola lalu jar orang kubur tadi, nah panjang kisah orang kubur ini sekalinya. Qad rudina ankum ya ahlad dunya, tapi kami himung bener pang. Wahai penduduk dunia nah, kami ini himung bener nah bi qaulikum lana, dengan ucapan kalian rahimallahu fulan al mutawaffa. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada si anu yang sudah meninggal itu. Ucapan kalian tuh membuat kami bahagia. Nah, inilah diantaranya menjadi dalil bahwa kita disuruh mendoakan orang dalam kubur. Karena doa kita ini membahagiakan orang dalam kubur tadi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum itu nah. Nah, tadi curhat tadi sidin yang dalam kubur tadi. Yang membuat kami bahagia itu kalian mendoakan kami supaya dapat rahmat ampunan Tuhan. Itulah yang membuat kami bahagia orang kubur. Qala sihu al-imam alimul millah wad din az-Zandusti, ini sama orangnya lah. Qala sami'tu Aba Mansur al-Madhkur yaqulu a'tallahu ta'ala yauma sabti, ulun baca dulu nah. A'tallahu yauma sabti li Musa wa li 50 nabiyyan mursalan ma'ahu wa ata yaumal ahad li Isa wa li 50 nabiyyan mursalan ma'ahu wa ata yaumal isnain li Muhammadin alaihi salatu wasalam wa li 30 wa 60 nabiyyan mursalan ma'ahu lianna al-anbiya alaihim assalamu mi'atu alfin wa arba'atun wa isruna alfa nabiyyin wal mursaluna minhum salasu mi'atin wa salasata asyar wal afdalu Muhammadun alaihi salatu wasalam zida ma'ahu salasata asyar nabiyyan wa mursalan wa ata yawma sulasa li Sulaiman wa li 50 nabiyyan wa mursalan ma'ahu wa ata yawmal arbi'a li Yaquba wa li 50 nabiyyan wa mursalan ma'ahu wa ata yawmal khamis li Adam alaihi salam wa li 50 mursalan ma'ahu salawatullah alaihim ajma'in. Paham sudah pian ya Pak? Betarus sedikit paham sudah pian? Jadi ini kisahnya setiap hari dari hari Sabtu sampai hari Kamis
adalah hari-hari keistimewaan bagi para nabi yang kada sama. Jadi Nabi Musa hari istimewanya hari Sabtu. Kita masuk nabi-nabi yang lain yang sama dengan Nabi Musa ada juga 50 nabi yang sama dengan Nabi Musa, yaitu hari istimewanya hari Sabtu. Hari istimewa aja kita kayak pian misalnya kan hari pamulan betamolon bini bahari, yang pacar bahari ini jadi bini sudah ya kalau hari apa misalnya. Nah, hari istimewa itu modelnya toh. Nah, imbah itu pulang hari Minggu, hari Ahad, hari Isa, Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ini berisi hari keistimewaan hari Ahad bagi sidin. Nah, imbah itu pulang hari Senin, hari keistimewaan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari Senin itu hari istimewanya Nabi. Hari istimewanya Nabi hari Senin. Nah, imbah itu pulang imbah Senin apa salah-salah. Nah, hari Selasa hari istimewanya Nabi Sulaiman. Ada sejarah-sejarah ini kenapa jadi istimewa. Imbah itu pulang hari Rabu hari istimewanya hari Yakub. Kenapa ada sejarahnya? Bertemunya Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf di hari Rabu. Nah, istimewa begitu. Itu imbah itu pulang hari Kamis hari istimewa bagi Nabi Adam. Hari istimewa bagi Nabi Adam adalah hari Kamis. Nah, berapa hari sudah hitung Bang? 6 sudah ya kalau 6, yang belum hari apa? Hari Jumat yang belum. Nah, maka ya bahwa yaumul Jumat, maka tersisa hari Jumat. Hari Jumat itu jatuhan lillahi ta'ala, hari istimewa aku. Jadi hari Jumat itu hari istimewa bagi Allah Ta'ala. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, lalu Nabi berpandir, ya Nabi, wahai Allah, ya Rabb, mahaddu ummati minka. Umat ulun pang dapat jatah juga kah? Napa nih? Nah, qala Allah Ta'ala, ya Muhammad, hari Jumat itu hari istimewaku. Wa yaumul Jumat wal jannah li, hari Jumat dan surga itu adalah milikku. Tetapi wa a'taitul jum'ata wal jannata li ummatika, ku berikan hari Jumat dan surga bagi umatmu. Nah, jadi yang bujur-bujur melaksanakan sembahyang Jumat dijulungi Tuhan surga. Itu maksudnya. Wa ridai ma'al Jumat, dan keridhaanku beserta orang yang mau melaksanakan Jumat. Wal jannatu mubtada ba'sa hadiyatun lahum, dan surga ku hadiahkan bagi mereka. Wallahu a'lam. Pengajian khusus bulan Ramadan. Jadi karena bulan Ramadan ini bulan puasa, dari tanggal 1 Ramadan kita mengadakan khusus pengajian kitab karangan Datuk Kasful Anwar yang pimpinan Darussalam periode ketiga yang mujaddidnya. Nah, naran kitabnya Tabiyyunur Rawi. Nah, itu insyaallah sudah dipesan 500 BG. Nah, itu kena bisa menukar, bisa gratis pian, tergantung ada donatur atau kada. Nah, bila donaturnya ada bisa gratis yang 500 BG pertama itu nah. Nah, bila donaturnya kada ada, menukarainya kada larang bener juga. Nah, murah aja tuh, paling harga rokok 2 bungkus sekolah. Untuk harganya. Naran kitabnya Tabiyyunur Rawi. Nah, itu insyaallah bila berisi kitab itu kita tersambung secara sanad ilmu dengan guru Kasful. Nah, bahkan tersambung situ dengan sanad ilmu dengan Imam Nawawi awal. Di situ ada tulisan sanadnya. Itu untuk jadi sebulanan bulan Ramadan. Ada sebulanan Jepang mungkin seminggu sebelum hari raya tuntung sudah tamat sudah kitabnya, kita sudah ajas tukom. Nah, itu untuk pengajian. Jadi seluruh pengajian ratib atas selain daripada subuh Ramadan itu diliburkan.